semakin serupa dengan Kristus. Kami akui Tuhan, kami masih banyak kekurangan, kami masih sering gagal, bahkan mendukakan hati Tuhan. Tapi kami mau Tuhan untuk terus Tuhan perbarui, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan dan orang-orang di sekitar kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini kami mohon Tuhan urapi kami sekalian untuk firman Tuhan yang bersama akan kami renungkan. Mohon Tuhan memimpin, mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang menerima, baik di ruangan ini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu, maupun di gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi sungguh makin menentukan iman kami dan makin memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Silvi sudah melayani kita siang ini. Selamat siang saudara-saudara. Bagaimana, masih capek atau capkal? Ya puji Tuhan ya, semalam Tuhan sudah memimpin ibadah Natal kita sehingga saya dengar attendance mencapai breaking record ya. Bukan itu saja, yang saya bersyukur semalam banyak tamu yang baru pertama kali ke gereja ya. Salah satu tamu bilang, I'm an atheist, so terus terang ya, gak percaya Tuhan, but I learned something tonight and it is interesting ya, dia bilang. Ya, kita hanya bisa terus mendoakan supaya dari mereka yang datang ini kemudian juga bisa kenal Tuhan. Amin. By the way, soal gitar yang kemarin ditendang Peter, saya tanya, gitarnya siapa, Eman-Eman? Saudara, itu sebenarnya sudah broken, saudara. Yang saya keep mulai tahun lalu ya, mau dibuang saya bilang, jangan, siapa tahu kita butuh untuk drama. Nah, semalam dibutuhkan, bisa broken, saudara. Oke, mari kita bersama membaca Matius pasal 1. Matius 1, kita akan baca ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai ke 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan seterusnya saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, satu hari seorang ibu membawa putrinya berusia 16 tahun ke dokter. Dokter tanya, "Oke, Mrs. Jones, what is the problem?" Lalu mamanya menjawab, "It's my daughter, Darla. She keeps getting these cravings, she's putting on weight, and is sick most mornings." Ya, tiap hari mual-mual, ya, tiba-tiba beratnya naik. Ya. Lalu dokter bilang, "Oke, saya periksa si Darla." Setelah itu
Sang dokter bilang, well, I don't know how to tell you this, but your Dalla is pregnant. Mamanya langsung, nggak mungkin. Ya. Aku nggak pernah ninggalin dia sendirian sama pria di rumah. Betul kan, Dalla? Iya, Ma. Aku nggak pernah cium laki-laki juga. Lalu dokternya menuju ke jendela, saudara. Lihat ke jendela. Setelah 5 menit sang mama tanya, ada apa dokter? What's going on? Ya, ada yang salah? Lalu the dokter menjawab, no, not really. It is just that the last time anything like this happened, a star appeared in the east, and 3 wise men came over the hill. I'll be damned if I'm going to miss it this time. Saudara, soal virgin birth, ya, bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan, sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Banyak orang tidak percaya bahwa Maria itu masih virgin ketika ia melahirkan Yesus. Banyak joke-joke yang dibuat mengenai itu, saudara. Misalnya, saudara, how did they know that Jesus was Jewish? Ya. Ada 3 alasan katanya. Yang pertama, because he lived at home until he was 30. Yang kedua, he went into his father's business. Yang ketiga, his mother thought he was God, and he thought his mother was a virgin. Ya, ini sebetulnya satu joke yang menyindir, saudara. Jadi ini cuma anggapan saja, ya, bahwa Mary itu virgin, pada tidak. Kenapa? Mana mungkin gitu. Seorang gadis waktu itu bisa melahirkan anak. Kalau zaman ini mungkin enggak? Zaman ini mungkin lewat apa? In vitro fertilization. Masih virgin pun bisa, saudara. Tapi zaman itu kan belum ada, ya, cara seperti itu. Dan yang menarik, saudara, ternyata bukan hanya orang-orang sekuler yang tidak mempercayai tentang virgin birth. Dari satu studi yang dilakukan terhadap 7.441 Protestan clergy, ketika ditanya, apakah kamu percaya akan virgin birth? Nah, inilah statistik yang didapat. Ternyata banyak juga yang namanya hamba Tuhan tidak percaya akan virgin birth. Di kalangan American Lutherans 19%, American Baptist 34%, Episcopalians 44%, Presbyterians 49%, Methodist 60%. Mereka tidak percaya. Saudara percaya tidak kalau Yesus dilahirkan dari seorang darah? Yes. Saudara, saya percaya. Nah, saudara, kalau kita menjawab percaya, apa alasan kita? Ya, ingat, saya sering mengatakan bahwa iman Kristen tidak seharusnya merupakan iman yang buta. Ya, wis pokoknya percaya. Ya, kowe nek percaya dosa, bukan begitu ya. Kita kalau percaya itu harus ada fondasinya. Kenapa kita percaya itu? Hari ini, saudara, saya mau men-sharingkan kepada saudara beberapa hal yang menjadi dasar kenapa kita mempercayai akan virgin birth ini. Dan kita tidak ada waktu, tapi secara cepat akan saya sebutkan 4 argumen, ya, kenapa saya percaya dan kenapa saudara mempercayainya. Argumen yang pertama itu dari sudut semantik, saudara, dari bahasa, ya, latar belakang bahasa. Kata virgin yang di dalam bahasa aslinya Ibrani di PL itu almah, sedangkan di dalam bahasa Yunani itu parthenos. Memang, saudara, kata ini bisa punya 3 arti, ya. Almah atau parthenos itu bisa berarti perempuan muda, a maiden. Yang kedua, putri yang belum menikah, an unmarried daughter. Atau yang ketiga, perawan virgin, ya.
Jadi memang dari bahasa aslinya itu bisa punya 3 meaning, ya. Nah, ketika Alkitab diterjemahkan ya ke dalam bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan yang lain, itu banyak yang melihat dari latar belakang konteksnya memilih kata virgin ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan nubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, itu sebanyak 14 kali, saudara. Kalau saudara mau catat, misalnya Matius 1:23, Lukas 1:27 dan seterusnya, ya, banyak itu. Jadi saudara, dari sudut istilah, memang virgin itu memungkinkan. Ya, jadi kalau disebutkan maka seorang perawan akan melahirkan anak laki-laki, itu bukan terjemahan yang salah. Karena istilah almah ataupun parthenos itu memang bisa diartikan sebagai virgin. Jelas? Ya. Jadi bukan ini, wah itu terjemahan yang salah. Bukan. Ya. Memang kadang bisa terjadi satu kata di dalam bahasa tertentu diterjemahkan ke bahasa lain tapi salah. Ini enggak. Jadi terjemahan virgin itu sudah betul. Karena memang bisa diartikan virgin. Oke? Tapi ini saja kan belum kuat. Ya. Argumen yang kedua dari segi teks. Ya. Yang pertama tadi apa? Semantik. Yang kedua, teks. Kalau saudara tadi baca misalnya dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, itu kalau saudara perhatikan, di sini ketika Matius menulis mengenai Mary, kira-kira bisa nggak pengertian virgin itu diterapkan di sini? Misalnya di ayat ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini artinya apa? Memang mereka belum melakukan hubungan seks. Kan jelas kan? Sudah mengikuti? Ya. Apa mengantuk ini? Kalau diam itu saya bingung, saudara. Ini ngerti atau ngantuk? Ini kan tidak perlu penafsiran, kan jelas sekali. Dia mengandung dari siapa? Bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Kenapa disebutkan? Karena mereka belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Jadi ini kan artinya apa? Virgin, jelas sekali. Ayat ke-20 lagi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Simon. Begitu? Adalah dari Joni. Begitu? Tidak, kan bisa saja misalnya bukan dengan Yusuf tetapi dengan Joni atau dengan yang lain. Ngerti sudah maksudnya? Ya. Tetapi malaikat di sini jelas sekali, anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Karena Yusuf memang waktu itu tidak bisa percaya, saudara. Mary sampai nangis-nangis, benar Koko, aku tidak berbohong. Aku betul setia. Tapi dia tidak tahu ini Roh Kudus katanya bikin aku hamil. Tetap saudara Yusuf tidak bisa terima, saudara. Aku tidak bisa percaya, sorry man. Aku tuh cinta kamu, tapi untuk hal ini aku tidak bisa terima. Sehingga apa? Yusuf bilang, udah sorry dan goodbye. Nah, kemudian malaikat intervensi. Malaikat yang meyakinkan Yusuf, aku ngerti kan. Kamu tuh tidak mungkin bisa percaya penjelasan dari Mary. Secara manusia tidak masuk akal kan? Nah, saudara kalau punya gadis sekarang coba ya, gadis saudara 16 tahun tiba-tiba aku hamil. Saudara tanya, dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Loh, saudara percaya enggak? Tidak percaya kan ya? Nah Yusuf waktu itu tidak bisa percaya, tapi malaikat bilang benar Yusuf. It is impossible for man. Tapi benar, Mary mengandung dari Roh Kudus. Ini menuju apa? Virgin? Jelas kan dari teks ini menuju kepada virgin. Ayat 25 sekarang. Jelas lagi ditunjukkan bahwa setelah encounter dengan malaikat itu, kemudian Yusuf ia kembali ke Mary. Ada penjelasan lagi, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia. Jelas kan?
Jadi argumen dari teks Alkitab